Pergi sana, dasar menyusahkan. Kau dan bayi di perutmu itu, enyah saja dari sini. Bersamaan dengan suara gedebuk yang memilukan, punggungku terasa dihantam dengan kekuatan luar biasa. Sesaat, aku sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tubuhku melayang di udara, dan pemandangan di depan mata berputar-putar. Rasa ngeri yang mencekam menjalari seluruh tubuhku saat aku terguling menuruni tangga kayu jati yang keras dengan kepala di bawah. Oh, Tuhan, dalam keputusasaan itu, aku hanya bisa memeluk erat perutku yang sudah membesar dengan kedua tangan. Saat ini aku hamil 8 bulan. Di dalam rahimku, ada kehidupan kecil yang seharusnya segera menyapa dunia dengan tangisannya. Gedebuk, gedebuk. Tubuhku terbanting berkali-kali di setiap anak tangga, dan saat akhirnya menghantam lantai dasar, pandanganku memutih. Udara seolah direnggut paksa dari paru-paruku, membuatku tak bisa bernapas. Namun pada saat itu, dua orang yang menatapku dengan dingin dari puncak tangga mungkin tidak pernah menyangka. Tindakan keji mereka, yang telah mendorongku ke dasar jurang kegelapan ini, adalah awal dari hitungan mundur menuju neraka yang akan meluluhlantakkan hidup mereka sendiri dalam beberapa bulan ke depan. Di tengah rasa sakit yang serasa meremukkan setiap tulang di tubuhku, aku berjuang mati-matian untuk mempertahankan kesadaranku yang mulai memudar, rasa anyir darah menyebar di mulutku. Gelombang rasa sakit yang paling hebat yang pernah kurasakan, seperti ditusuk dari dasar perut, datang silih berganti. Aduh! Aku terbaring tak berdaya di lantai marmer yang dingin, hanya bisa mengerang lirih. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari atas. Dengan sisa tenaga, aku berusaha mendongak dan melihat wajah seorang pria yang sangat kukenal. Suamiku, Tio. Dan di sampingnya, berdiri seorang wanita muda tak dikenal yang mengenakan gaun mewah bermerek. Wanita itu melingkarkan lengannya di lengan Tio, menatapku dengan senyum sinis, seolah sedang menonton pertunjukan yang menarik. Rasakan. Dasar wanita sialan, kalau saja kau mati karena keguguran, aku tidak perlu repot membayar tunjangan atau biaya perawatan anak, cibirnya. Yang keluar dari mulut Tio bukanlah kata-kata khawatir akan lukaku, bukan pula permintaan maaf karena telah mendorongku. Itu adalah suara kejam yang tak bisa kupercaya. Apakah ini pria yang sama, yang beberapa bulan lalu dengan penuh kasih mengelus perutku yang besar sambil berkata, aku tidak sabar menunggu anak kita lahir? Aku bergidik ngeri melihat ekspresinya yang dingin, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Sayang, jangan keterlaluan. Kalau dia mati, kita bisa ditangkap polisi, loh. Padahal kita baru saja akan memulai hidup bahagia berdua, kata wanita itu dengan suara manja, namun matanya sama sekali tidak menunjukkan simpati. Ia menatapku dengan tatapan dingin, seolah melihat sampah di pinggir jalan. Tenang saja. Dia ini dari dulu kuat seperti kuli. Lagi pula, kita bisa bilang dia terpeleset sendiri. Ini di dalam rumah, tidak ada yang lihat dan tidak akan ada bukti, jawab Tio. Ah, benar juga. Kamu memang pintar, sayang. Akhirnya kita bisa bebas dari pengganggu ini, ya, sahut wanita itu. Tawa keji mereka menggema di aula depan yang sepi, terdengar begitu menyeramkan. Sore itu, aku pergi ke dokter kandungan untuk pemeriksaan rutin. Dokter mengatakan bayiku tumbuh dengan sehat. Aku sangat ingin segera memberitahu Tio kabar gembira itu, jadi aku pulang lebih awal dari yang dijadwalkan. Aku ingin sekali menunjukkan foto USG yang memperlihatkan tangan dan kaki mungilnya, berbagi kebahagiaan dengannya. Namun, saat membuka pintu depan, yang menyambutku adalah aroma parfum wanita yang menyengat dan suara-suara tidak senonoh dari kamar tidur kami. Dengan kaki gemetar, aku menyeret langkahku naik ke lantai 2. Di sana, di atas tempat tidur kami, aku menemukan Tio dan wanita itu tengah berpelukan dengan spray yang acak-acakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa wanita itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Tio hanya mendecakkan lidahnya. Dalam ketakutan dan syok, aku mencoba lari menuruni tangga, tetapi Tio mengejarku dari belakang. Dan yang paling keji, ia menendang punggung seorang wanita yang sedang hamil 8 bulan dengan sekuat tenaga. Ada bayi di dalam perutku. Kenapa kau lakukan ini? Teriakku sambil terisak di lantai. Namun, Tio hanya menatapku dengan mata dingin dan melontarkan kata-kata yang lebih menusuk. Mana aku tahu? Belum tentu juga itu anakku. Siapa yang mau sungguh-sungguh mencintai wanita membosankan dan kampungan sepertimu? Aku sudah muak denganmu sejak lama. Wanita simpanannya, Rere, ikut tertawa kecil dengan nada menghina. Betul sekali. Wanita tidak menarik sepertimu tidak pantas untuk Mas Tio. Coba lihat dirimu di cermin. Cepat tanda tangani surat cerai dan angkat kaki dari sini. Tunjangan. Mana mungkin kami bayar?
Justru kami yang tersiksa secara mental karena harus mengurus istri hamil sepertimu. Seharusnya kau yang membayar kami ganti rugi. Aku terdiam, tak mampu membalas hinaan mereka yang begitu kejam dan tidak masuk akal. Mulutku terkunci rapat. Kekuatan untuk berdebat pun seolah telah direnggut dariku. Namun, di balik kebisuan itu, kesedihan telah berubah menjadi amarah yang membara. Api dingin melampaui kemarahan mulai menyala di lubuk hatiku. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Aku tidak akan membiarkan bajingan yang mencoba membunuhku dan bayiku ini lolos begitu saja. Saat kesadaranku semakin menipis karena rasa sakit, aku mendengar langkah kaki Tio dan Rere yang dengan santainya melewatiku dan kembali ke ruang keluarga. Aku bahkan bisa mendengar suara pintu kulkas dibuka dan minuman dingin dituangkan ke dalam gelas. Mereka sama sekali tidak berniat memanggil ambulans. Aku merasakan cairan hangat mengalir di pahaku. Apakah ini air ketuban pecah, atau pendarahan? Apapun itu, nyawa bayiku dalam bahaya. Kumohon, jangan mati, bayiku. Dengan sisa-sisa kekuatan, aku merogoh saku dasterku dan mengambil ponsel. Layarnya retak, tapi syukurlah masih bisa menyala. Dengan jari gemetar berlumuran darah, aku menekan nomor kontak seseorang dan menekan tombol panggil. Bukan polisi, bukan pula ambulans. Aku menelepon orang yang paling bisa diandalkan, sekaligus yang paling ditakuti dalam hidupku. Tolong, bantu aku. Tepat setelah telepon tersambung, kesadaranku menyerah pada batasnya. Aku tenggelam ke dalam kegelapan yang pekat. Ketika aku membuka mata, yang kulihat adalah langit-langit putih yang steril. Aroma desinfektan yang tajam dan suara mesin elektronik yang berbunyi teratur menyambutku. Seluruh tubuhku terasa berat seperti timah, dan rasa sakit yang membakar di perut menyerangku secara bersamaan. Perlahan, aku membuka kelopak mataku yang berat dan menyadari bahwa aku berada di ruang perawatan intensif rumah sakit. Anda sudah sadar? Seorang dokter parubaya berjubah putih bertanya dari samping tempat tidur. Aku mencoba menjawab, tetapi tenggorokanku kering kerontang seperti gurun. Hanya desahan serak yang keluar. Tidak perlu memaksakan diri untuk bicara. Apa Anda mengerti apa yang terjadi? Anda jatuh dari tangga di rumah dan dibawa ke sini dengan ambulans. Saat tiba, Anda mengalami pendarahan hebat dan dalam kondisi yang sangat kritis. Mendengar itu, napasku tercekat. Bayiku, bayi mungilku yang manis di dalam perutku, bagaimana nasibnya? Aku mencoba menggerakkan tanganku ke perut, tetapi selang infus dan kabel-kabel alat medis menghalangiku. Detak jantungku yang terpantau di monitor berbunyi semakin cepat karena panik. Tenanglah. Kami segera melakukan operasi caesar darurat dan bayi Anda berhasil diselamatkan. Meskipun lahir jauh lebih awal dari perkiraan dan sekarang berada di inkubator NICU, nyawanya tidak dalam bahaya. Ini semua berkat Anda yang terus-menerus melindungi perut Anda dengan kedua tangan bahkan saat kesadaran Anda memudar. Kasih sayang seorang ibu telah menyelamatkan nyawa anak Anda. Mendengar kata-kata hangat dokter, air mata panas mengalir deras dari mataku. Syukurlah. Sungguh, syukurlah dia selamat. Aku merasa sangat lega karena berhasil melindungi kehidupan kecil ini dari cengkeraman iblis-iblis kejam itu. Rasa sakit di seluruh tubuhku seolah sedikit mereda. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa jam setelah dokter pergi, pintu kamarku dibuka dengan kasar. Di sana berdiri suamiku, Tio, dan wanita simpanannya, Rere. Keduanya tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran melihat kondisiku yang penuh perban. Sebaliknya, wajah Tio dipenuhi kejengkelan dan kekesalan. Aroma parfum murah dan menyengat bercampur dengan bau rumah sakit yang khas. Sialan, ternyata kau masih hidup. Benar-benar wanita liat. Sia-sia saja aku datang ke rumah sakit, umpat Tio sambil melangkah mendekati tempat tidurku dan melemparkan kata-kata kasar, bukan ucapan simpati. Di belakangnya, Rere menutup mulutnya dengan tangan yang dihiasi kuku palsu mencolok, tertawa kecil dengan suara melengking. Iya, benar. Padahal aku dan Mas Tio sudah sibuk mempersiapkan hidup baru kami. Waktu dapat telepon dari rumah sakit, kukira kami harus siap-siap untuk pemakaman. Ternyata mengecewakan. Kata-kata mereka begitu menusuk, seolah tidak berasal dari manusia yang memiliki darah. Ini bukanlah sikap yang pantas ditunjukkan kepada seorang istri yang baru saja lolos dari maut setelah didorong dari tangga. Amarah membuat seluruh tubuhku bergetar, tetapi tubuhku yang baru saja dioperasi dan masih di bawah pengaruh anestesi tidak bisa bergerak sama sekali. Hei, cepat tanda tangani ini. Aku tidak mau melihat wajah melankolis sepertimu lagi, sedetik pun. Tio dengan kasar membuka tas kulit mahalnya, mengeluarkan selembar kertas, dan melemparkannya ke samping wajahku. Itu adalah surat gugatan cerai dengan bingkai hijau.
Kolom Tio sudah ditandatangani dengan rapi, dan di kolom saksi, nama Rere tertulis dengan angkuh. Aku sudah tidak tahan lagi dengan wanita miskin sepertimu. Rere adalah putri seorang direktur utama perusahaan properti besar, wanita terbaik yang akan menunjang karirku. Jauh berbeda denganmu, ibu rumah tangga biasa yang tidak punya uang ataupun koneksi. Cepat stempel surat itu, kata Tio dengan wajah penuh kemenangan sambil merangkul bahu Rere. Rere pun membusungkan dadanya dengan bangga, menatapku seolah aku ini serangga. Begitulah. Mas Tio akan segera diangkat menjadi direksi di perusahaan papaku. Jadi, singkirkan dirimu, dasar pembawa sial. Oh ya, hak asuh bayi prematur itu kuberikan semua padamu. Kami tidak butuh sampah yang hanya akan menghabiskan uang. Saat anakku disebut sampah, sesuatu dalam diriku benar-benar putus. Namun, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak menangis, tidak memohon, tidak pula membalas dengan amarah. Aku hanya menatap kedua orang bodoh di depanku dengan mata yang dingin dan jernih, sedingin es di kutub. Tanpa berkedip, aku terus menatap mereka, menusuk dengan kebisuan. Kebisuan yang aneh dan dalam itu, serta tatapan mataku yang tajam, membuat Tio sejenak tampak takut dan mundur selangkah. Namun, ia segera menutupi kegugupannya dengan berteriak dengan wajah memerah. Apa-apaan tatapan kurang ajar itu? Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kau tidak bisa, kan? Kau tidak punya keluarga untuk pulang, tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Kau hanyalah wanita malang yang sebatang kara. Tanda tangani kertas ini dan hiduplah di jalanan bersama anak haram itu, minum air komberan seumur hidupmu. Setelah melontarkan hinaan itu, Tio menarik tangan Rere dan bergegas keluar dari kamar. Di kamar yang kembali sunyi seperti setelah badai berlalu, aku perlahan meraih surat cerai di samping wajahku dengan tangan gemetar. Tio telah membuat kesalahan besar yang fatal. Ia benar-benar percaya bahwa aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Ia tidak tahu sedikit pun kebenaran yang selama 3 tahun pernikahan kami aku sembunyikan rapat-rapat. Ia tidak tahu siapa yang aku telepon sesaat setelah ia mendorongku dari tangga. Ceklek, pintu kamar kembali terbuka pelan. Kali ini, seseorang masuk tanpa suara. Seorang pria parubaya berambut putih, mengenakan setelan jas hitam yang dibuat khusus dengan sempurna. Ia berjalan pelan ke samping tempat tidurku dan membungkuk dalam-dalam, seolah sedang menghadap seorang bangsawan. Nona muda, mohon maaf saya terlambat. Sesuai perintah, semua persiapan telah selesai. Aku perlahan mengalihkan pandanganku dan meremas surat cerai di tanganku hingga tak berbentuk. Terima kasih, Pak Suryo. Sekarang, saatnya kita tunjukkan neraka yang sesungguhnya kepada orang-orang bodoh yang mencoba membunuh anakku. Kata-kataku yang tenang menjadi sinyal dimulainya babak balas dendam yang akan menghancurkan kehidupan Tio dan Rere sampai ke akar-akarnya. Hari kepulanganku dari rumah sakit tiba. Luka bekas operasi masih sedikit terasa nyeri, tapi hatiku sudah sedingin es di dasar lautan, dan pikiranku setajam silet. Di pintu belakang rumah sakit, sebuah mobil mewah berwarna hitam yang telah diatur oleh Pak Suryo menungguku dalam diam. Aku masuk ke dalamnya dan menuju rumah yang dulu pernah kutinggali bersama Tio. Setibanya di sana, taman yang seharusnya terawat rapi kini diparkiri mobil sport merah yang tak kukenal. Mobil itu dengan sembarangan menggilas petak bunga yang sangat kusayangi. Tak salah lagi, ini pasti mobil Rere. Saat aku membuka pintu depan, pemandangan yang tak kupercaya terhampar di hadapanku. Lantai marmer yang setiap hari kupoles hingga berkilau kini berserakan dengan sepatu berlumpur dan tas belanja mewah yang mencolok. Dari dalam ruang keluarga, terdengar suara musik hingar-bingar dan tawa pria dan wanita yang sangat tidak senonoh. Perlahan, aku membuka pintu ruang keluarga. Di sana, Tio dan Rere sedang berpesta pora dengan sampahnya mahal di siang hari, dikelilingi meja yang penuh dengan kotak pizza kosong dan botol-botol minuman keras. Wah, ternyata benar-benar hidup dan pulang juga. Wanita lihat, ya. Seperti kecoa, diinjak pun tak mati, cibir Rere sambil memegang gelasnya saat menyadari kehadiranku. Ia duduk angkuh di tengah sofa paling nyaman di rumahku. Tio pun mendecakkan lidahnya dan berdiri dengan malas. Hei, ada perlu apa? Ini sekarang rumahku dan Rere. Tempat ini bukan untuk wanita miskin dan muram sepertimu. Apa kau akhirnya sadar diri dan mau menandatangani surat cerai itu? Aku memandangi ruangan yang berantakan itu dalam diam, lalu menatap lurus ke wajah Tio. Aku hanya datang untuk mengambil barang-barangku. Mendengar suaraku yang datar tanpa emosi, Tio tertawa meremehkan. Barang-barangmu? Pakaian murahmu itu sudah kumasukkan semua ke kantong sampah dan kubuang di halaman belakang. Gaun dan tas mahal Rere butuh tempat di lemari, pakaian murahanmu itu hanya mengganggu. Rere ikut tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar sekali. Menyentuh baju-baju norak itu saja sudah membuatku mual.
Tempat yang pantas untuk wanita rendahan sepertimu adalah di samping tempat sampah. Cepat tanda tangani surat cerai itu dan enyahlah. Sudah kubilang berkali-kali, kami tidak akan memberimu pesangon atau tunjangan anak sepeser pun. Kau sendirian, gendong saja bayi prematur itu dan hiduplah jadi gelandangan di bawah jembatan. Hinaan demi hinaan yang serendah-rendahnya terus dilontarkan. Bayiku yang mungil kembali dihina, dan api amarah yang dahsyat berkobar di dalam dadaku. Normalnya, aku mungkin akan menangis histeris dan menyerang mereka, atau memaki-maki dengan kalap, tapi aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya diam, menatap kedua orang di depanku tanpa berkedip, dengan tatapan sedingin es di kutub. Keheningan yang begitu menakutkan. Kesunyian yang seolah membekukan seluruh ruangan itu menyelimuti ruang keluarga yang tadinya ramai oleh musik. Sikapku yang aneh itu membuat Tio merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Untuk menyembunyikannya, ia semakin mengeraskan suaranya. Apa-apaan tatapan itu? Apa kau tidak sadar betapa malangnya posisimu? Kau tidak punya uang, tidak punya keluarga untuk diandalkan, tidak punya pekerjaan. Kau hanya wanita tak berguna yang selama ini hidup menumpang padaku. Cepat, jangan banyak bicara, stempel surat ini. Tio membanting surat cerai hijau yang sudah lecek itu ke atas meja dengan kasar. Aku berjalan pelan mendekat dan mengambil pulpen yang tergeletak di atas meja. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, aku menuliskan namaku dan menekan stempel pribadiku dengan kuat. Tindakan cepatku itu membuat Tio dan Rere tertegun sejenak. Mungkin mereka mengira aku akan menangis dan memohon agar tidak diceraikan. Hah, akhirnya sadar juga posisimu. Baguslah. Sekarang aku bebas. Rere, kita bisa segera menikah. Selamat tinggal wanita sialan itu. Asik. Aku cinta kamu, Mas Tio. Akhirnya aku bisa jadi nyonya direktur. Cepat usir wanita miskin itu. Di hadapanku, mereka berpelukan dengan norak seolah baru saja memenangkan lotre, merayakan kemenangan mereka. Aku membelakangi mereka dan berjalan menuju pintu depan. Namun, tepat sebelum keluar dari ruang keluarga, aku berhenti dan perlahan berbalik. Tio, sepertinya ada kesalahpahaman mendasar yang kau miliki. Suara dinginku memecah sorak-sorai mereka. Hah? Apa maksudmu? Jangan menyesal sekarang. Kau sudah tanda tangan, sudah terlambat. Rumah ini bukan harta gonogini kita. Ini adalah rumah atas namaku, yang kubeli lunas secara pribadi sebelum kita menikah. Wajah Tio langsung pucat pasi. Apa yang kau katakan? Omong kosong. Wanita miskin sepertimu mana mungkin bisa membeli rumah di kawasan elit Jakarta Selatan ini? Ya, kalau hanya seorang staf administrasi biasa memang tidak mungkin. Tapi kau sama sekali tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kau tidak tahu di atas telapak tangan siapa kau selama ini menari. Tepat pada saat itu, seorang pria jangkung masuk dengan tenang dari pintu depan yang terbuka, bukan Pak Suryo. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas mewah yang sempurna tanpa celah, dengan tatapan mata yang tajam. Saat melihat wajah pria itu, Tio terbelalak seolah melihat hantu, dan gelas sampahnya di tangannya terlepas. Prang! Suara kaca pecah menggema. Kenapa? Kenapa Pak Tejo? Pengacara utama dari kantor pusat grup perusahaan, ada di sini? Pria itu adalah pengacara puncak dari grup perusahaan raksasa yang merupakan induk dari perusahaan tempat Tio bekerja, dan juga induk dari perusahaan properti milik ayah Rere. Bagi mereka, pria ini adalah sosok di luar jangkauan, bagaikan dewa. Pria yang dipanggil Tejo itu sama sekali tidak melirik Tio, melainkan membungkuk dalam-dalam kepadaku. Lalu, dengan suara dingin ia berkata, "Maaf membuat Anda menunggu, Nona Muda. Hari ini, sebagai kuasa hukum dari pemilik sah rumah ini, yaitu Nona Muda, saya datang untuk memberitahukan surat perintah pengosongan dan tuntutan ganti rugi kepada dua penghuni ilegal di sana." Kaki Tio mulai gemetar hebat dan wajah Rere pucat seperti mayat. Mengapa pria ini memanggilku Nona Muda, dan siapa sebenarnya diriku? Tutup kuali neraka yang sesungguhnya baru saja akan terbuka. Suara pecahan kaca yang memekakkan telinga bergema aneh di ruang keluarga yang kembali hening. Ditatap tajam oleh Pak Tejo, Tio membeku sesaat, seperti katak yang dihipnotis ular. Namun, setelah beberapa detik keheningan yang canggung, ketakutan di wajah Tio berubah menjadi tawa mengeyek yang buruk rupa. Hahaha. Hei, jangan bercanda. Kau ini sudah gila, ya? Tio tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Di sebelahnya, Rere yang awalnya bingung, ikut tertawa melengking terbawa suasana. Sayang, ada apa sih? Siapa paman sok penting ini? Rere, dengar baik-baik. Orang ini mengaku sebagai Pak Tejo, pengacara top dari induk perusahaan kita. Perusahaan yang jauh lebih besar dari perusahaan papamu. Tapi,
Mana mungkin orang sekaliber dia datang ke tempat wanita miskin dan tidak berguna ini? Pasti dia menyewa aktor murahan dari internet yang wajahnya mirip untuk berpura-pura menjadi Pak Tejo. Hahaha, benar-benar lucu. Tio menunjuk-nunjukku dengan angkuh. Matanya benar-benar merendahkanku. Rere pun bertepuk tangan dan tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, tidak bisa dipercaya. Jadi kau menghabiskan sisa tabunganmu untuk menyewa aktor karena tidak bisa membayar pesangon? Benar-benar wanita malang. Lihat saja bajumu yang norak dan sepatumu yang murah itu. Mana ada tampang nona muda. Bau kemiskinanmu menyengat sekali. Dicampur dengan bau obat rumah sakit, membuatku mual. Hinaan demi hinaan yang serendah-rendahnya terus dilontarkan. Menghadapi tubuhku yang masih ringkih pasca melahirkan, mereka berdua terus menghujaniku dengan segala macam kata-kata kasar. Membawa pengacara palsu untuk mengancam itu tindakan kriminal. Akan kupanggil polisi dan kutangkap kau atas penipuan. Kau akan membusuk di penjara bersama bayi prematur itu. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka begitu egois dan tidak pantas didengar. Namun, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku bahkan tidak berniat untuk membalas. Aku hanya diam, menatap kedua orang konyol di depanku tanpa berkedip, dengan tatapan sedingin es di kutub. Tidak peduli seberapa banyak mereka menghina, tidak peduli seberapa banyak mereka mengejek, aku tetap diam tak bergeming seperti patung. Sikapku yang terlalu tenang itu membuat Tio merasa tidak nyaman. Ia sedikit menurunkan nada bicaranya. Hei, balas dong. Apa kau tidak bisa berkata apa-apa karena kebohonganmu terbongkar? Aku ini, berkat koneksi ayah Rere, bulan depan akan diangkat menjadi direksi di kantor pusat. Kau dan aktor kelas 3 ini tidak akan bisa menyentuh kami seujung kuku pun. Tepat saat Tio membusungkan dadanya, ponsel di saku jasnya berdering keras. Tio mendecakkan lidah dan melihat layar ponselnya. Saat melihat nama yang tertera, wajahnya langsung cerah. Nah, kan? Baru saja dibicarakan, kepala departemen penjualan dari kantor pusat menelepon. Pasti dia mau memberitahuku lebih awal tentang promosi jabatanku. Hei, kalian berdua. Dengarkan baik-baik percakapan para elit sejati ini. Tio dengan sengaja menunjukkan layar ponselnya kepadaku dan Pak Tejo, lalu berdeham dan menjawab telepon dengan suara menjilat. Halo, selamat sore, Pak. Dengan Tio di sini, terima kasih sudah menelepon. Apakah ini mengenai promosi jabatan saya, Pak? Tio mulai berbicara dengan angkuh sambil berjalan-jalan di dalam ruangan. Ia bahkan melirikku seolah berkata, lihat, kan? Namun, suara kepala departemen yang terdengar dari seberang sana tidak seperti yang diharapkan Tio. Bukan ucapan selamat yang ceria, melainkan bentakan keras yang terdengar samar-samar dari speaker ponsel. Iya Pak, bukan, Pak, jadi saya. Wajah Tio yang tadinya penuh kemenangan, seketika pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat. Tunggu dulu, Pak. Dipecat? Apa maksud Bapak? Saya tidak melakukan apa-apa. Tuntutan ganti rugi? Dan semua kerjasama dengan perusahaan ayah Rere dibatalkan? Kata-kata tak percaya yang keluar dari mulut Tio kini membuat wajah Rere yang menjadi pucat. Apa maksudmu, Mas Tio? Perusahaan papaku kenapa? Rere mencengkeram lengan Tio, tetapi Tio tidak punya tenaga untuk melepaskannya. Ia hanya menatap kosong ke udara, mulutnya ternganga. Aku menatap pemandangan konyol itu dengan dingin, dan akhirnya membuka mulutku yang berat. Hei, Tio, neraka yang akan kau rasakan baru saja dimulai. Tepat setelah aku mengucapkan kalimat itu, bel pintu berbunyi dengan keras. Di layar monitor, muncul wajah-wajah yang sama sekali tidak diduga oleh Tio maupun Rere. Wajah-wajah yang bahkan lebih mengejutkan. Bel pintu berdering nyaring. Di layar monitor, terlihat Ibu Tio, mertuaku Yuli, dan seorang pria paruh baya bertubuh tambun yang mengenakan setelan jas mahal pesanan khusus. Begitu melihat wajah pria itu, Rere langsung bersorak gembira, "Papa!" Ya, pria itu adalah ayah Rere. Seorang direktur utama yang angkuh dari perusahaan properti besar yang menguasai wilayah ini, Pak Gonta. Keduanya masuk ke ruang keluarga tanpa melepas sepatu. Rere segera memeluk lengan ayahnya sambil berpura-pura menangis. Papa, wanita ini tiba-tiba datang dan menyewa aktor aneh untuk mengancam kami. Dia juga sepertinya menelepon kantor Mas Tio dan membuat cerita bohong. Rere mengarang cerita bohong. Pak Gonta memeluk putrinya dengan manja, lalu menatapku dengan tatapan tajam seolah melihat serangga. Di belakangnya, Ibu Yuli juga langsung berteriak begitu melihat wajahku. Kau masih hidup rupanya? Beraninya kau terus mengganggu Tioku yang hebat ini. Pura-pura jatuh dari tangga untuk mencari simpati, benar-benar wanita rendahan. Bayi prematur itu juga pasti anak laki-laki lain,
kan? Kau telah mencoreng nama baik Tioku. Kau pantas mati. Ibu Yuli, yang mengira semua ini adalah rekayasa dariku, padahal putranya sendiri yang mendorongku dari tangga. Dan Pak Gonta, yang mengabaikan perselingkuhan putrinya dan mencoba menindasku dengan kekuasaannya. Kebencian keempat orang itu memenuhi ruang keluarga dengan udara yang menyesakkan. Pak Gonta menyalakan cerutu tebalnya dan menghembuskan asap ungu ke wajahku. Kau mantan istri Tio? Beraninya kau mengganggu rereku yang manis dan mencoba melakukan sabotase pada perusahaanku. Aku tidak tahu dari mana kau dapat uang, dasar wanita miskin, tapi kau akan membayar mahal karena telah membuatku marah. Pak Gonta mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya dan membantingnya ke atas meja. Ini surat tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dan gangguan bisnis. 1 triliun rupiah. Manusia rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa membayarnya seumur hidup, tapi jual saja organ tubuhmu untuk melunasinya. Jika kau tidak menandatanganinya sekarang juga, aku akan menggunakan koneksiku di kepolisian untuk segera menangkapmu atas penipuan. Dan bayi prematur di rumah sakit itu, akan kupastikan dia tidak akan pernah bisa keluar dari panti asuhan seumur hidupnya. Koneksi dengan petinggi kepolisian, ganti rugi 1 triliun rupiah, dan ancaman terhadap bayiku yang kucintai. Tembok kekuasaan dan kekerasan yang luar biasa menekanku yang masih lemah pasca melahirkan. Tio, yang tadinya pucat karena telepon pemecatan dari kantornya, kini kembali tersenyum licik setelah mendapat dukungan kuat dari Pak Gonta. Hahaha, dengar itu? Dengan kekuatan Pak Direktur, melenyapkan sampah sepertimu dari masyarakat lebih mudah daripada bernapas. Telepon tadi pasti kerjaan hacker kelas Terry yang kau sewa dengan sisa uangmu. Tapi begitu Pak Direktur bicara dengan kantor pusat, semua akan kembali seperti semula. Bahkan, kami bisa menjebloskanmu ke penjara sungguhan. Rere pun bertepuk tangan kegirangan. Betul, betul. Papa, cepat serahkan wanita miskin ini ke polisi. Aku tidak tahan ada sampah di rumah baru kami. Hinaan demi hinaan dari 4 orang itu terus menghujaniku di ruang tertutup, menyiksa tubuh dan hatiku yang terluka. Dalam situasi putus asa seperti ini, normalnya orang akan menangis ketakutan dan bersujud memohon ampun. Seorang penguasa yang bisa menggerakkan polisi berdiri di hadapanku, mencoba menghancurkanku secara sosial. Tio mendorong bahuku dengan kasar. Luka di perutku yang belum sembuh total terasa nyeri, dan aku pun terjatuh berlutut di lantai. Namun, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan tangan menopang di lantai, aku perlahan mengangkat wajahku dan menatap keempatnya dengan tatapan dingin sedingin es di kutub. Bukan amarah, bukan kesedihan, hanya tatapan dalam dan tenang seolah melihat makhluk yang menyedihkan. Tidak peduli seberapa banyak mereka menghina, tidak peduli seberapa banyak mereka mengancam, aku tetap diam tak bergeming seperti patung, terus menatap mereka tanpa bersuara. Keheningan yang begitu menakutkan itu membuat Pak Gonta kesal dan berteriak. Apa-apaan tatapan memberontak itu? Kalau kau tidak berhenti, kau akan benar-benar celaka di sini. Kalau aku mau, melenyapkan wanita sepertimu dalam kegelapan itu perkara mudah. Tepat saat Pak Gonta mengangkat lengannya yang besar dan hendak memukulku, Pak Tejo, yang selama ini diam seperti bayangan di belakangku, melangkah maju. Dan dengan kekuatan yang tak bisa dipercaya, ia mencengkeram lengan Pak Gonta. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Dasar aktor kelas 3, teriak Pak Gonta dengan wajah memerah. Namun, Pak Tejo tidak mengubah ekspresinya sedikitpun dan berkata dengan suara rendah yang dingin. Direktur Gonta, apakah Anda benar-benar mengerti siapa yang baru saja akan Anda sentuh dengan tangan kotor Anda itu? Dan kepada siapa Anda baru saja melontarkan hinaan seperti itu? Omong kosong. Dia hanya mantan istri Tio yang miskin dan malang. Sambil tertawa meremehkan, Pak Tejo melepaskan cengkeramannya dan mengeluarkan sebuah kartu nama hitam dari saku dalam jasnya. Ia menyodorkannya tepat di depan mata Pak Gonta. Ini kartu nama saya. Silakan lihat baik-baik. Pak Gonta dengan kesal merebut kartu nama itu dan membaca tulisan emas yang terukir di atasnya. Detik berikutnya, seluruh darah seolah tersedot dari wajah Pak Gonta, dan keringat dingin mengalir deras seperti air terjun. Tangannya gemetar hebat, ia nyaris terjatuh ke lantai sambil memegang kartu nama itu. Tejo. Jangan-jangan. Pengacara utama dari grup Wijaya. Pak Tejo sendiri? Tidak mungkin. Kenapa orang sekali beranda ada di tempat ini? Mendengar suara gemetar Pak Gonta, senyum pongah di wajah Tio, Rere, dan Yuli seketika lenyap. Pak Tejo dengan dingin berbalik ke arahku dan membungkuk dalam-dalam. Nah, nona muda. Tidak perlu lagi meladeni ocehan orang-orang rendahan ini. Silakan sampaikan kebenarannya dengan mulut Anda sendiri. Aku perlahan berdiri dari lantai dan membersihkan debu di bajuku. Dan kepada 4 orang yang telah terjerumus ke dalam jurang keputusasaan dan kebingungan,
saatnya telah tiba untuk mengungkapkan rahasia terbesarku yang selama ini tersembunyi. Kartu nama hitam itu jatuh dari tangan Pak Gonta dan mendarat di lantai tanpa suara. Sikap angkuhnya yang tadi begitu mengintimidasi kini lenyap tak berbekas. Tubuh besarnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi seperti tanah liat. Grup Wijaya, sebuah konglomerat raksasa yang memiliki jaringan perusahaan tak terhitung di seluruh Indonesia, dengan pengaruh yang sangat besar di dunia bisnis dan politik. Semua orang mengenalnya. Perusahaan dagang besar tempat Tio bekerja dan perusahaan properti milik Pak Gonta hanyalah mitra bisnis kecil di dasar piramida kekuasaan itu. Dan orang yang berdiri di hadapan mereka saat ini, Pak Tejo, adalah pengacara pribadi keluarga yang berada di puncak piramida tersebut. Papa, ada apa? Kartu nama itu pasti palsu, kan? Cepat serahkan wanita miskin ini ke polisi. Rere, yang sama sekali tidak mengerti situasinya, menarik-narik lengan Pak Gonta dengan kesal. Tio pun ikut menimpali dengan tawa yang dipaksakan. Benar, Pak Direktur. Mana mungkin pengacara top grup Wijaya mendampingi wanita kampungan seperti ini. Ini pasti semacam acara prank atau penipuan. Ibu Yuli bahkan menunjuk-nunjukku sambil terus menghina. Benar-benar tidak tahu malu. Orang miskin sepertimu menyebut-nyebut nama perusahaan besar, keterlaluan. Kalau mau berbohong, cari kebohongan yang lebih masuk akal. Cepat bayar ganti rugi 1 triliun itu. Di tengah ocehan bodoh ketiga orang itu, aku menarik napas dalam-dalam dan menatap mereka dengan dingin. Tanpa membalas sepatah kata pun, aku hanya memberi isyarat ringan dengan daguku kepada Pak Tejo. Keheninganku yang dalam sudah cukup untuk menunjukkan betapa marahnya aku. Pak Tejo dengan hormat membungkuk, lalu mengeluarkan sebuah berkas tebal dari tas kulit mewahnya dan meletakkannya dengan keras di atas meja. Direktur Gonta, wanita yang baru saja Anda hujani dengan hinaan tak terhingga, dan bahkan coba Anda bunuh dengan mendorongnya dari tangga, adalah satu-satunya cucu perempuan dari pimpinan tertinggi grup Wijaya, Bapak Suryo Wijoyo. Beliau adalah pewaris utama grup Wijaya, Nona Aulia Wijoyo. Suara Pak Tejo yang rendah dan berwibawa seketika membekukan udara di ruang keluarga. Apa? Wijaya? Suara Tio tercekat. Tidak mungkin. Kau bilang kau yatim piatu, tidak punya kerabat, sebatang kara. Aku perlahan berjalan mendekati Tio dan menatap lurus ke wajahnya. Ya, aku memang berkata begitu. Aku tahu jika orang-orang tahu aku adalah bagian dari keluarga Wijaya yang memiliki kekayaan dan kekuasaan luar biasa, mereka semua akan mengerumuniku karena uang dan jabatanku. Aku ingin menikah dengan seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena latar belakang keluargaku. Karena itu, aku meminta kakek untuk menyembunyikan identitasku dan bekerja sebagai staf administrasi biasa di perusahaanmu. Mata Tio terbelalak, ia mulai mundur. Aku melanjutkan kata-kataku. Awalnya, aku bahagia hidup di apartemen kecil kita. Aku percaya kau akan mencintaiku apa adanya. Tapi perlahan, kau menunjukkan sifat aslimu. Kau merendahkanku karena menganggapku miskin dan tidak punya keluarga, melimpahkan semua pekerjaan rumah tangga padaku, dan akhirnya, demi kenaikan jabatanmu, kau berselingkuh dengan Rere, putri direktur. Puncaknya, kau menendangku dan bayiku yang berharga dari tangga. Mendengar kata-kataku yang tenang namun penuh amarah, wajah Tio menjadi pucat pasi. Tidak mungkin, kau. Pewaris utama grup Wijaya, berarti, yang kutendang adalah. Ya, pewaris sah keluarga Wijaya. Kau mungkin tidak bisa membayangkan betapa kakek menantikan kelahiran cicitnya ini. Saat mendengar itu, Pak Gonta mengeluarkan suara aneh dan tubuh besarnya ambruk ke lantai. Habis sudah. Perusahaanku. Semuanya. Pak Gonta memegangi kepalanya dan mulai meraung seperti binatang buas. Papa, sadarlah. Jangan tertipu oleh kebohongan wanita ini. Aku akan menjadi istri seorang direktur. Teriak Rere, tetapi Pak Gonta hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah. Pak Tejo dengan dingin berkata, jika Anda tidak percaya, silakan periksa akta kelahiran dan daftar Dewan Direksi Grup Wijaya yang ada di sini. Dan Direktur Gonta, beberapa saat yang lalu, semua pinjaman dari bank utama untuk perusahaan Anda telah ditarik serentak. Semua kerja sama dengan Grup Wijaya juga, pada detik ini, dibatalkan. Penarikan pinjaman. Tidak mungkin. Kalau begitu, perusahaanku akan segera bangkrut. Mohon ampuni saya. Pak Gonta yang tadinya begitu angkuh dan mengancam akan menghancurkanku, kini merangkak di kakiku, menangis dan memohon ampun dengan ingus dan air mata bercucuran. Rere, kau juga minta maaf. Apa yang sudah kau lakukan pada Nona Wijoyo? Gara-gara kau, perusahaanku hancur. Melihat ayahnya tiba-tiba bersujud dan membentaknya, Rere panik dan ikut terduduk lemas di lantai.
Ibu Yuli juga akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan mulutnya hanya bisa ternganga. Teteo, ini ada apa? Apa wanita ini benar-benar nona muda kaya raya? Tio hanya bisa gemetar, tidak mampu menjawab. Aku menatap Pak Gonta yang bersujud dan berkata dengan dingin, "Memaafkan, tentu saja tidak. Kalian telah menyebut bayiku yang berharga sebagai sampah, dan menertawakanku dengan sebutan kecoa. Harga yang harus kalian bayar tidak akan cukup dengan 1 triliun. Saat itu, ponsel Tio kembali berdering nyaring. Kali ini bukan dari kantornya. Di layar, tertera nomor kantor polisi setempat. Tio menatapku dengan mata ketakutan, dan dengan tangan gemetar ia menjawab telepon. Kata-kata yang terdengar dari seberang sana membuat pupil matanya membesar hingga batas maksimal. Ditangkap. Percobaan. Pembunuhan. Kata-kata gemetar yang keluar dari mulut Tio adalah pertanda dimulainya babak kedua dari neraka mereka yang sesungguhnya. Ponsel terlepas dari genggaman Tio, jatuh ke lantai marmer yang keras dengan bunyi kering. Percobaan pembunuhan. Gema 4 kata mengerikan itu membekukan seluruh udara di ruang keluarga. Dari speaker ponsel yang masih menyala, suara petugas polisi yang datar masih terdengar samar. Gema 4 kata mengerikan itu membekukan seluruh udara di ruang keluarga. Tio kehilangan kekuatan, kakinya gemetar hebat saat ia mencoba mundur. Sikap angkuhnya yang tadi begitu pongah kini lenyap tak berbekas, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dari kejauhan, sirene mobil polisi terdengar memecah keheningan malam, semakin mendekat. Tidak. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya mendorong bahunya sedikit. Dia sendiri yang kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Ya, benar. Aku tidak bersalah. Tio mulai menggumamkan pembelaan diri yang menyedihkan ke udara kosong. Tiba-tiba, Rere, dengan wajah pucat pasi, mencengkeram kerah baju Tio dengan kasar. Jangan bohong. Bukankah kau yang menendang punggungnya dengan sekuat tenaga? Aku sudah mencoba menghentikanmu. Kau sendiri yang tertawa terbahak-bahak sambil bilang dengan begini tidak perlu membayar tunjangan anak dan pesangon. Brengsek. Beraninya kau berbohong. Kau juga bertepuk tangan dan senang karena dia bisa mati sekalian, kan? Sekarang polisi datang, kau mau melimpahkan semua kesalahan padaku? Hah, dasar wanita busuk. Dua orang yang beberapa saat lalu saling bersumpah cinta abadi dan merendahkanku seperti sampah, kini saling menyalahkan dengan cara yang paling buruk, saling berebut untuk menyelamatkan diri. Aku tidak pernah serius dengan pria miskin, dan tidak berguna sepertimu. Kau hanya batu loncatan agar aku bisa masuk ke perusahaan papaku. Jangan sombong, dasar pembunuh. Gara-gara kau, hidupku hancur. Apa katamu? Kau sendiri hanya wanita kosong yang bisanya menghabiskan uang orang tua. Baju mewahmu, mobilmu, semua itu aku yang belikan. Tahu terima kasih sedikit. Aku hanya menatap pertengkaran menjijikan itu dalam diam, dengan tatapan sedingin es. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Mereka bahkan tidak layak untuk kubalas. Aku hanya mengamati dengan tenang bagaimana mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Keheninganku yang mutlak justru semakin memicu ketakutan mereka hingga ke batas maksimal. Pertengkaran Tio dan Rere kini lebih terdengar seperti geraman binatang buas yang sudah gila. Di tengah kekacauan itu, Ibu Yuli merayap mendekatiku. Setelah mengetahui identitasku yang sebenarnya sebagai pewaris utama grup Wijaya, ia langsung membalikkan telapak tangannya. Nona Aulia, pasti ada salah paham, kan? Tio itu sebenarnya anak yang baik dan berprestasi. Kau hanya sedikit pusing dan terpeleset dari tangga, kan? Tolong katakan itu pada polisi. Lagi pula, menantu sepertimu yang kaya raya benar-benar membuatku bangga. Mulai sekarang, aku akan membantumu mengurus rumah dan anak. Jadi, lupakan saja soal ganti rugi 1 triliun itu, ya? Anggap saja tidak pernah terjadi. Aku benar-benar muak mendengar kata-katanya yang begitu tidak tahu malu dan egois. Anda menyebutku kecoa, dan menghina nyawa bayiku yang baru lahir. Sekarang Anda mau bersikap seperti mertua? Sifat busuk Anda dan anak Anda benar-benar membuatku mual. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kata-kataku yang setajam es dan tatapanku yang dingin seolah melihat sampah membuat Yuli terkesiap, lalu terduduk lemas dan gemetar ketakutan. Saat itu, Pak Tejo membuka mulutnya dengan suara rendah yang menakutkan seperti dewa kematian. Polisi datang kemari bukan hanya karena tuduhan percobaan pembunuhan. Tuan Tio, barang-barang mewah yang Anda berikan pada Nona Rere, dan juga mobil sport merah yang terparkir di luar, tidak mungkin bisa Anda beli dengan gaji seorang karyawan biasa, bukan? Anda telah menggelapkan dana perusahaan selama bertahun-tahun dan melakukan penagihan fiktif. Bukti-bukti kuat mengenai hal itu telah dikumpulkan oleh tim audit dari kantor pusat grup Wijaya dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Penggelapan.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Tio benar-benar kehilangan kata-kata, matanya memutih dan ia pun ambruk ke lantai. Rere juga menjerit histeri saat menyadari semua barang yang ia kenakan adalah bukti kejahatan. Di luar, suara beberapa pintu mobil dibanting dengan keras terdengar. Langkah-langkah kaki yang berat mendekati pintu depan, dan pintu ruang keluarga dibuka dengan paksa. Saat beberapa petugas polisi berseragam dengan wajah tegang masuk, satu sosok muncul perlahan dari belakang mereka. Begitu melihat sosok agung itu, Pak Gonta yang tadi merangkak di lantai menjerit pendek, mulutnya berbusa dan ia pun pingsan. Yang berdiri di sana bukanlah petugas polisi. Ia adalah seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan keluarga Wijaya, yang mengetahui seluk-beluk kota ini luar dalam. Seseorang yang sama sekali tidak mereka duga, sosok yang paling menakutkan. Langkah-langkah kaki yang berat semakin mendekat, dan pintu ruang keluarga dibuka dengan paksa. Di antara beberapa petugas polisi berseragam dengan wajah tegang yang masuk, muncullah seorang pria bertubuh besar dengan rambut putih cepak dan mata setajam elang. Di dadanya, tersemat lencana pangkat yang menunjukkan posisinya sebagai petinggi kepolisian. Dia adalah Kepala Kepolisian Daerah, Bapak Otomo. Pak Gonta, yang tadinya pingsan, tiba-tiba sadar dan merangkak dengan suara memelas. Bapak Otomo. Syukurlah Anda datang. Koneksi saya memang tidak salah. Wanita ini dan pengacaranya telah mengancam saya secara tidak adil. Cepat tangkap mereka dan selamatkan saya. Pak Gonta benar-benar salah mengira bahwa petinggi polisi yang merupakan koneksi besarnya datang untuk menolong. Ia merayap-rayap menjilat di kaki Bapak Otomo. Rere pun ikut berteriak. Betul. Betul. Gunakan kekuasaan Papa untuk menjebloskan wanita miskin ini ke penjara. Peras juga uang ganti rugi yang banyak darinya karena sudah melawan kita. Tio pun kembali menunjukkan wajah angkuh. Hahaha. Grup Wijaya atau apalah itu, tidak ada artinya. Petinggi polisi ada di pihak kita. Wanita muram dan pendendam sepertimu pantas ditindas dengan kekuasaan. Namun, Bapak Otomo menatap Pak Gonta dengan dingin dan menendang tangannya yang mencoba merayap dengan sepatu kulitnya yang mengkilap. Pak Gonta terguling sambil menjerit pendek. Tanpa meliriknya lagi, Bapak Otomo melangkah ke hadapanku dan Pak Tejo. Diikuti oleh para petugas polisi yang serentak berdiri tegap, ia membungkuk dalam-dalam dengan penuh hormat kepadaku. Nona Aulia dan Bapak Tejo, mohon maaf saya terlambat. Atas perintah langsung dari Bapak Suryowijoyo, saya datang untuk mengamankan para bedebah ini. Mendengar itu, Pak Gonta, Tio, dan Yuli membeku seperti disambar petir. Apa yang Anda katakan, Pak? Anda kan punya hubungan dekat dengan saya. Uang sumbangan politik, uang pelicin, sudah banyak yang saya berikan. Teriak Pak Gonta panik. Bapak Otomo berkata dengan suara sedingin es. Jangan salah paham, Gonta. Selama ini aku membiarkan penjahat sepertimu berkeliaran hanya untuk menangkap ekor dari jaringan kejahatan terorganisir di belakangmu. Dan yang terpenting, aku memiliki hutang budi yang tak akan pernah bisa kubayar seumur hidupku kepada penyelamatku sebagai seorang polisi, pimpinan grup Wijaya, Bapak Suryowijoyo, yang telah mendukung organisasi kepolisian negara ini dari akar-akarnya. Mendengar kata-kata Bapak Otomo, Pak Gonta seolah kehabisan napas dan matanya memutih. Kekuasaan absolut yang ia andalkan ternyata tak lebih dari debu di hadapan kakekku. Kalian telah mencoba merenggut nyawa pewaris sah keluarga Wijaya yang merupakan aset negara, beserta janin suci di dalam kandungannya. Kalian juga telah menggelapkan dana perusahaan dan memperkaya diri. Ini bukan lagi sekadar kejahatan. Ini adalah tindakan pemberontakan yang jelas terhadap grup Wijaya. Kami akan mengusut kalian sampai ke tulang sumsum. Petugas polisi yang tegap dengan kasar memelintir lengan Tio ke belakang punggungnya. Suara borgol yang dingin terkunci di pergelangan tangannya. Sakit. Lepaskan, aku ini seorang elit. Masa depanku yang cemerlang tidak mungkin berakhir karena wanita seperti ini. Kau benar-benar gila. Wanita berdarah dingin. Tio terus melontarkan hinaan kepadaku bahkan saat sudah diborgol. Ibu Yuli menangis histeris dan mencoba merangkak di kakiku. Nona Aulia, tolonglah. Uang 1 triliun itu kan hanya uang receh bagimu. Maafkan Tio. Aku juga minta maaf. Kumohon, katakan sesuatu. Hinaan yang menjijikkan dan permohonan yang menyedihkan. Namun, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli seberapa banyak mereka berteriak, tidak peduli seberapa menyedihkan mereka menangis, ekspresiku tidak berubah sedikit pun. Aku hanya menatap mereka dengan dingin. Keheninganku yang dalam adalah penolakan mutlak, vonis mati tanpa belas kasihan. Tatapanku sedingin es di kutub, seolah sedang mengamati serangga yang terperangkap dalam jaring. Rere yang menangis histeris juga diborgol tanpa ampun. Keempatnya diseret oleh petugas polisi menuju pintu depan.
Lampu rotator merah dari mobil polisi di luar menyoroti wajah-wajah mereka yang penuh keputusasaan. Namun, tepat sebelum mereka benar-benar diseret keluar dari ruang keluarga, Pak Tejo, yang selama ini diam di belakangku, memberi isyarat kepada petugas polisi untuk berhenti. Tunggu sebentar, Bapak Otomo. Bisakah penahanan mereka ditunda sampai besok siang? Mendengar itu, Tio dan yang lainnya sejenak menunjukkan secercah harapan di wajah mereka. Mereka dengan bodohnya mengira Pak Tejo akan menolong. Namun, yang keluar dari mulut Pak Tejo adalah vonis keputusasaan yang lebih dalam. Nona Aulia belum memberikan hukuman yang sesungguhnya kepada mereka. Besok pagi, di lantai teratas gedung kantor pusat Grup Wijaya, kami telah menyiapkan sebuah panggung khusus dengan mereka berempat sebagai bintang utamanya. Setelah semua perhitungan selesai, barulah kami akan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Panggung khusus. Gema kata-kata yang menakutkan itu membuat wajah Tio dan yang lainnya kembali dipenuhi ketakutan. Apa yang akan terjadi besok pagi di kantor pusat grup perusahaan raksasa itu? Neraka macam apa yang menanti mereka, yang bahkan lebih buruk daripada ditangkap polisi? Keesokan paginya, di gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat kota Jakarta, di ruang rapat khusus kantor pusat grup Wijaya, Tio, Rere, Gonta, dan Yuli dilemparkan masuk. Karpet tebal dan mewah yang membuat kaki mereka tenggelam, jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta seperti miniatur kecil di bawah, dan para penjaga keamanan berbadan tegap dengan setelan hitam yang berdiri diam di sekeliling, benar-benar memblokir jalan keluar mereka. Dihadapkan pada simbol kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, wajah keempatnya kini hanya dipenuhi keputusasaan dan kelelahan. Hei Tio, gara-gara kau menikahi wanita itu, perusahaan dan hidupku hancur. Dasar pembawa sial. Pak Gonta yang rambutnya tampak memutih dalam semalam, mencengkeram kerah baju Tio dengan mata merah. Tio pun tak mau kalah. Ia menepis lengan Gonta dengan kasar. Jangan salahkan aku, awalnya kan Rere yang menggodaku. Kalau aku tahu Grup Wijaya puluhan ribu kali lebih berharga daripada perusahaan bapak tua bangka sepertimu, aku juga akan memperlakukan wanita kampungan itu dengan baik. Apa katamu, dasar miskin? Kau yang menipuku. Kau hanya karyawan rendahan yang mendekatiku karena mengincar koneksi papaku. Kau parasit, aku tidak sudi dengan pria rendahan sepertimu. Teriak Rere sambil menampar keras wajah Tio. Suara tamparan kering bergema di ruang rapat yang luas dan sunyi. Ibu Yuli ikut campur, dan pertengkaran menjijikan itu semakin menjadi-jadi. Putraku yang hebat ini hanya diperdaya oleh kucing garong sepertimu. Tio itu korban. Ganti rugi 1 triliun itu seharusnya bapak tua bangka itu yang bayar. Kami ini korban. Orang-orang yang kemarin bersatu untuk menghina, merendahkan, dan bahkan mencoba membunuhku, kini saling menyalahkan dan melimpahkan tanggung jawab demi menyelamatkan diri sendiri. Pemandangan manusia yang paling buruk rupa dan paling menyedihkan tersaji di sana. Namun, Tio tiba-tiba tertawa histeris seolah mendapat pencerahan. Benar juga. Aulia itu sangat mencintaiku. Bahkan saat gajiku kecil, dia tidak pernah mengeluh dan selalu melayaniku. Dia tergila-gila padaku. Benar. Jika aku bersujud dan menangis memohon ampun, dia pasti akan luluh dan memaafkanku. Bahkan, mungkin dia akan mengangkatku menjadi direktur di Grup Wijaya. Dengan pikiran yang sudah benar-benar gila, Tio seolah menghapus fakta kejam bahwa ia telah menendang istrinya sendiri dari tangga. Ia berpegang pada harapan setipis benang laba-laba itu. Saat itu, pintu mahoni yang berat di ruang rapat perlahan terbuka. Para penjaga keamanan serentak membungkuk dalam-dalam. Yang muncul di sana, didampingi oleh Pak Tejo, bukanlah wanita sederhana dengan daster murah kemarin. Aku mengenakan setelan jas hitam yang elegan dari bahan terbaik Italia. Rambutku ditata rapi, dan postur tubuhku memancarkan wibawa dan keanggunan seorang pewaris utama konglomerat raksasa. Aura dominan yang kupancarkan membuat keempat orang yang sedang bertengkar itu terdiam, membeku seperti batu. Aku berjalan lurus ke ujung ruangan dan duduk dengan tenang di kursi utama meja rapat yang terbuat dari satu papan kayu utuh yang besar. Saat itu, Tio merangkak mendekati kakiku. Para penjaga keamanan hendak menahannya, tetapi aku memberi isyarat dengan tangan untuk membiarkannya. Aulia. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku hanya tertipu oleh Rere. Aku sebenarnya sangat menantikan kelahiran anak kita. Kita mulai lagi dari awal, ya? Aku ini suamimu satu-satunya. Aku yang paling mencintaimu. Dengan air mata dan ingus bercucuran, Tio memohon cinta sambil mencoba menyentuh sepatuku. Rere dan Gonta, meskipun mengumpat dalam hati, menahan napas menunggu keputusanku. Aku hanya menatap Tio yang meratap di kakiku dalam diam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada simpati, bahkan tidak ada amarah.
Hanya tatapan dingin dan kosong. Semakin lama aku diam, semakin menipis harapan di wajah Tio, perlahan berubah menjadi ketakutan yang tak terhingga. Keheningan yang berkepanjangan membuat udara di ruang rapat terasa semakin tipis, mencekik leher mereka. Aulia, tolong, katakan sesuatu. Mohon Tio dengan suara gemetar. Aku perlahan membuka mulutku. Kau mencintaiku. Jangan bercanda. Kemarin kau bilang aku sampah yang tidak menarik, dan menertawakan bayiku sebagai benalu. Apa kau pikir fakta itu bisa hilang hanya dengan bersujud? Suara dinginku yang setajam es bergema di ruang rapat. Tidak, itu bukan dari hatiku. Pembelaan diri yang menyedihkan sudah cukup. Hari ini aku telah menyiapkan hadiah terakhir untuk kalian. Yang akan menghakimi dosa-dosa kalian pada akhirnya bukanlah aku. Tepat setelah aku berkata begitu, pintu ruang rapat kembali terbuka dengan suara berat. Dan saat melihat sosok yang muncul di sana, Pak Gonta benar-benar pingsan dengan mata memutih, dan Tio menjerit tak percaya. Yang berdiri di sana adalah monster legendaris yang berada di puncak piramida ekonomi Indonesia, yang mengendalikan segalanya. Kakekku tercinta, pimpinan absolut grup Wijaya, Suryo Wijoyo. Pintu yang berat itu terbuka, dan aura yang dipancarkan oleh sosok yang muncul membuat suhu di ruang rapat seolah turun drastis. Suryo Wijoyo, penguasa puncak ekonomi Indonesia, tokoh yang ditakuti oleh semua orang di dunia bisnis dan politik, kakekku tercinta. Tongkat kayu hitam di tangannya mengeluarkan bunyi berat setiap kali menyentuh karpet tebal. Setiap langkahnya seolah menginjak-injak jantung keempat pendosa itu. Papa, ketua. Suryo Wijoyo yang asli. Gonta bersujud di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Wajah angkuh seorang direktur utama perusahaan properti kini tak berbekas. Yang ada hanyalah pria tua yang ketakutan dan menyedihkan. Kakek sama sekali tidak melirik sampah yang merayap di lantai itu, ia berjalan lurus ke arahku. Matanya yang tajam seperti elang melembut, dan dengan suara yang luar biasa lembut ia bertanya, Aulia, bagaimana lukamu? Cicitku yang manis baik-baik saja? Ya, kakek. Meskipun lahir prematur, dia berjuang keras untuk hidup. Aku akan melindunginya dari tangan-tangan iblis itu. Mendengar jawabanku, kakek mengangguk dalam, lalu perlahan berbalik. Seketika, wajahnya yang penuh kasih sayang berubah menjadi topeng es yang dingin dan kejam. Nah, mana ulat-ulat tak tahu diri yang telah memperlakukan cucu perempuanku yang berharga dan pewaris sah keluarga Wijaya seperti sampah, dan bahkan berani menendangnya dari tangga. Suara rendahnya yang menggelegar membuat Rere menjerit pendek, tak sadar mengompol di tempat, lalu ambruk. Ibu Yuli juga memutih wajahnya karena ketakutan, mulutnya hanya bisa membuka dan menutup seperti ikan mas koki. Namun, yang melakukan tindakan tak terduga adalah Tio. Mungkin otaknya sudah tidak berfungsi normal karena ketakutan yang luar biasa. Ia tiba-tiba tertawa aneh dan mencoba merangkak mendekati kakek. Oh, kakek mertua, selamat pagi. Saya Tio, suami dari cucu Anda. Wah, Aulia ini, kenapa tidak bilang dari dulu kalau dia nona muda keluarga Wijaya? Saya ini manajer yang handal di perusahaan dagang, pasti bisa berguna untuk manajemen grup Wijaya. Wanita lugu dan kampungan seperti Aulia butuh pria yang bisa diandalkan seperti saya untuk mendampinginya. Lalu, Tio menunjuk Rere yang gemetar di belakangnya dan berkata, saya hanya sedikit hilaf karena digoda oleh wanita murahan dan bodoh itu. Saya sangat mencintai Aulia. Tolong angkat saya sebagai direktur di grup. Kita sebagai keluarga akan membuat keluarga Wijaya semakin besar. Hinaan egois yang keterlaluan. Membenarkan dirinya sendiri, menyebutku bodoh, dan menghina selingkuhannya. Rere menjerit histeris. Bajingan. Kau sendiri yang bilang perut Aulia itu belum tentu anakmu. Kau bilang sudah muak dengan wanita miskin itu. Semua ini rencanamu, kan? Aku hanya korban. Diam kau pembawa sial. Akan kuhancurkan kau bersama perusahaan bapakmu. Di tengah kondisi ekstrem, pertengkaran saling menghina pun terjadi. Aku hanya menatap pemandangan neraka itu dalam diam dengan tatapan sedingin es. Tanpa sepatah kata pun. Keheninganku yang tak terduga dan tatapan dinginku justru semakin menonjolkan sifat asli mereka yang hina, membuat suasana semakin aneh. Kakek menatap Tio dengan ekspresi yang bukan lagi sekadar jengkel, melainkan niat membunuh yang dalam. Tikus got sepertimu berani menghina cucu perempuanku dan berbicara tentang manajemen Wijaya? Sepertinya kau bahkan tidak punya otak untuk tahu diri. Kakek menjentikkan jarinya singkat. Pak Tejo dengan sigap menyalakan monitor raksasa di dinding ruang rapat. Kau bilang Aulia jatuh sendiri dari tangga, kan? Tapi kau telah melewatkan satu hal yang sangat penting. Buka mata busukmu itu dan lihatlah kebenaran dunia ini. Di monitor, muncul rekaman dari aula depan rumah kami. Ini. Apa ini?
Wajah Tio kembali pucat pasi. Aulia, karena khawatir cicitnya yang akan lahir nanti merangkak keluar rumah, telah memasang kamera pengintai kecil di sudut langit-langit. Kamera super kecil terbaru yang tentu saja tidak akan disadari oleh pria bodoh sepertimu. Di dalam rekaman itu, terekam jelas kebenaran yang mentah. Sosok Tio yang dengan sekuat tenaga menendang punggungku yang sedang mencoba lari sambil memeluk perut besarku. Suara kejam Tio yang menatapku yang mengerang kesakitan sambil berkata, "Rasakan." Sosok Rere yang tertawa licik sambil berkata, "Kalau mati karena keguguran kan lebih bagus," dan punggung mereka berdua yang meninggalkanku tanpa memanggil ambulans dan menghilang ke ruang keluarga. Suara dan gambar, bukti sempurna yang tidak bisa disangkal, bergema di seluruh ruang rapat melalui speaker berkualitas tinggi. Ah! Tio benar-benar kehilangan kata-kata, ia menjambak rambutnya sendiri sambil mundur. Rere juga menutupi wajahnya dengan kedua tangan, gemetar hebat. Masih mau bilang Aulia jatuh sendiri? Ini jelas-jelas percobaan pembunuhan. Tapi dosa kalian bukan hanya ini. Pak Tejo menekan keyboard laptop, mengganti gambar di monitor. Saat melihat gambar dokumen yang terpampang di sana, mulut Tio mengeluarkan suara tercekat. Itu adalah salinan surat kontrak mengerikan yang sama sekali tidak kuketahui. Alasan sebenarnya kau mencoba membunuhku. Akan kubongkar kebenaran menjijikan itu di sini. Suara dinginku bagai pukulan terakhir yang tak terhindarkan bagi Tio, yang sudah berada di dasar jurang keputusasaan. Di layar monitor besar, terpampang salinan beberapa lembar kontrak atas namaku. Pak Tejo dengan suara dingin dan datar membacakan isinya. Asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah. Penerima manfaat, suami, Tio. Dan tanggal kontrak ini hanya seminggu sebelum aku didorong dari tangga. Tio telah memalsukan tanda tanganku dengan lihai, mencuri stempel pribadiku, dan melalui agen asuransi nakal, ia membuat polis asuransi jiwa dengan nilai fantastis atas namaku. Saat fakta itu terungkap, wajah Tio dibanjiri keringat dingin, lututnya gemetar hebat. Namun, tuduhan Pak Tejo tidak berhenti di situ. Ia menampilkan satu lembar kontrak lagi di layar. Itu adalah surat perjanjian rahasia yang mengerikan antara Tio dan ayah Rere, Pak Gonta. Dari uang asuransi sebesar 5 miliar rupiah yang didapat dari kematian Aulia yang direkayasa sebagai kecelakaan, 3 miliar rupiah akan dipinjamkan tanpa bunga kepada perusahaan properti milik Direktur Gonta. Sebagai imbalannya, Tio akan diangkat sebagai direktur dan pernikahannya dengan Rere akan segera disetujui. Tanda tangan dan stempel kedua orang itu tertera dengan jelas. Apa ini? Pak Gonta menatap Tio dengan murka. Rere juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Matanya bolak-balik menatap monitor dan Tio, lalu menjerit histeris. Apa maksudnya ini? Jadi kau mau membunuh wanita itu untuk menikah denganku, dan uang asuransinya kau berikan pada perusahaan papaku? Dasar bajingan rendahan. Kau mau jadi direktur dengan uang kotor hasil membunuh istrimu sendiri? Menjijikkan. Aku mual. Rere yang tadinya merayu-rayu Tio kini memakinya seperti sampah. Pak Gonta juga murka, ia melompat ke arah Tio dan mencekiknya. Brengsek. Kau mau mencoreng nama baik perusahaanku. Kalau aku menerima uang hasil pembunuhan pewaris utama grup Wijaya, aku juga bisa ditangkap polisi. Dasar pembawa sial. Kubunuh kau. Lepaskan, bapak tua bangka ini juga butuh uang, kan? Dua pria itu berguling-guling di atas karpet mewah, saling cakar dengan pakaian acak-acakan, dan seorang wanita berteriak-teriak menghina mereka. Tio mendorong Gonta dan dengan mata merah karena gila, ia kembali menghinaku. Bukan. Aku hanya ingin mendapatkan posisi dan uang yang pantas untuk otakku yang brilian. Wanita membosankan dan tidak berguna sepertimu, hidup pun tidak ada gunanya, kan? Aku hanya ingin memanfaatkannya. Aku ini manusia pilihan yang istimewa. Jiwa yang sudah membusuk. Tidak mampu menghadapi kejahatan besar yang telah dilakukannya, ia lari ke pembenaran diri yang gila. Pemandangan itu bukan lagi pemandangan manusia. Namun, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya menatap mereka yang berguling-guling di lantai dengan hina, dengan tatapan dingin sedingin es. Dengan keheninganku yang mutlak, khayalan gila Tio dan kebodohannya yang tak terbatas semakin terlihat konyol dan menakutkan. Ibu Yuli juga panik total, ia menjambak rambutnya sendiri dan mulai berteriak, "Tidak. Putraku yang hebat dan membanggakan tidak mungkin pembunuh bayaran. Ini semua jebakan wanita itu, Tio hanya ditipu. Tolong." Kakek Suryo dengan kesal menghantamkan tongkat kayunya ke lantai. Suara hantaman itu membuat ruang rapat kembali sunyi senyap. Aku sudah muak melihat drama keluarga busuk kalian. Tio, demi uang receh 5 miliar, kau telah mencoreng nama baik keluarga Wijaya dan mencoba merenggut nyawa calon pewaris utama.
Rasakan beratnya dosamu itu selamanya di dasar neraka. Pak Tejo dengan dingin menjatuhkan vonis terakhir. Tuan Tio dan Direktur Gonta, perusahaan kalian pagi ini secara resmi telah masuk dalam proses kebangkrutan. Grup Wijaya telah membeli semua utang kalian dan menuntut pelunasan seketika. Tentu saja kalian tidak bisa membayarnya dengan tunai, rumah, mobil, dan semua aset kalian telah disita. Mendengar itu, Pak Gonta benar-benar pingsan dengan mata memutih dan mulut berbusa. Rere memeluk tas bermereknya dan menangis histeris. Papa, kartu kreditku akan diblokir. Bagaimana aku akan hidup? Tapi neraka mereka yang sebenarnya belum berakhir. Aku perlahan berdiri dan menatap lurus ke arah Tio dan Rere yang putus asa. Kalian berdua, sepertinya melupakan satu hal yang paling penting. Suara dinginku yang setajam pisau membuat Tio terlonjak. Rere, kemarin kau dengan bangga bilang sedang hamil anak Tio, kan? Karena itu kau menertawakan anak di perutku sebagai sampah. Tio juga menghina anakku dengan mengatakan belum tentu itu anaknya. Rere mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus, menatapku dengan ekspresi kaku. Benar, di perutku ini ada bayi dengan gen unggul dari Mas Tio. Jauh lebih berharga daripada bayi prematurmu itu. Aku tersenyum tipis, sangat tipis, senyum dingin yang bahkan bisa membekukan iblis. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan jika mengetahui fakta ini? Aku memberi isyarat ringan kepada Pak Tejo. Di monitor, muncul bukti yang lebih menentukan. Saat melihatnya, Rere menjerit histeris hingga memecahkan gendang telinga, dan Tio terbelalak hingga matanya nyaris keluar. Di layar monitor besar, muncul foto-foto Rere yang sedang berpelukan mesra dengan seorang pria muda berambut pirang di sebuah klub malam yang remang-remang. Di sampingnya, ditampilkan percakapan menjijikkan mereka di aplikasi pesan. Pak Tejo membacakan isi pesan itu dengan suara dingin tanpa emosi. Pria bernama Tio itu benar-benar bodoh. Dia percaya anak di perutku ini anaknya. Lucu sekali. Katanya dia sudah mengasuransikan istrinya yang kampungan itu sebesar 5 miliar. Kalau istrinya mati, aku akan pakai uang itu untuk melunasi utangmu di klub sebesar 1 miliar. Setelah itu, kita hidup bahagia, ya. Mendengar kalimat mengerikan itu, udara di ruang rapat benar-benar membeku. Semua ekspresi hilang dari wajah Tio. Ia hanya menatap monitor dengan mata kosong seperti mayat hidup. Tidak, itu rekayasa, hanya bercanda. Rere dengan wajah pucat pasti menggelengkan kepalanya dan mencoba mundur. Namun, Pak Tejo tanpa ampun mengungkapkan fakta yang lebih kejam. Nona Rere, kami juga punya bukti bahwa Anda memiliki utang sebesar 1 miliar di klub malam di kawasan SCBD dan mencoba menggelapkan uang perusahaan ayah Anda. Dan yang terpenting, laporan tes DNA yang Anda lakukan secara diam-diam. Ayah dari anak di dalam kandungan Anda, dengan probabilitas 99%, bukanlah Tuan Tio, melainkan pria dari klub malam itu. Saat kata-kata itu bergema, jeritan mengerikan meledak dari tenggorokan Tio. Arege. Kurang ajar, kau wanita busuk. Tio dengan mata merah melompat ke arah Rere dan mencekik lehernya dengan kedua tangan. Kau menipuku. Aku mencoba membunuh Aulia demi kau. Aku bahkan mencoba membunuh anakku sendiri. Dan kau mengandung anak laki-laki lain dan mencoba memanfaatkanku? Tidak akan kumaafkan. Kubunuh kau di sini. Lelepaskan, dasar pembunuh. Rere melawan dengan panik, mencakar wajah Tio dengan kukunya yang panjang. Darah segar menyembur dari pipi Tio, tetapi ia terus mencekik dengan kalap. Pria miskin dan tidak berguna sepertimu tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kau hanya orang bodoh yang kehilangan hartanya. Sampah rendahan yang bahkan tidak bisa membayar tunjangan. Kau yang pantas mati. Saling cakar, saling melukai hingga wajah berdarah-darah. Dua orang yang pernah bersumpah cinta abadi di atas tempat tidurku, kini tak berbekas. Pemandangan yang begitu menjijikkan dan seperti neraka. Ibu Yuli benar-benar pingsan melihat pemandangan tragis itu, hanya bisa gemetar dengan mulut berbusa. Aku hanya menatap neraka itu dalam diam, tanpa berkedip. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah rasa jijik yang dingin, seperti melihat sampah di pinggir jalan. Keheninganku yang mutlak justru semakin menonjolkan betapa kosongnya pertengkaran mereka yang konyol dan hina. Kakek Suryo memberi isyarat dengan dagunya. Para penjaga keamanan berbadan tegap memisahkan kedua orang yang sudah compang camping itu. Tio terlempar ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Matanya yang kosong menangkap sosokku. Dan akhirnya, ia benar-benar menyadari betapa berat dosanya. Betapa besar hal yang telah ia hilangkan selamanya. Pewaris utama grup Wijaya. Anak di dalam perutnya adalah darah dagingnya sendiri, pewaris sah keluarga Wijaya.
Semua masa depan gemilang dan kekayaan tak terhingga itu telah ia tendang sendiri dari tangga, hancur berkeping-keping demi seorang wanita penuh utang yang mengandung anak pria lain. Aulia. Tio merangkak di lantai, wajahnya basah oleh air mata, ingus, dan darahnya sendiri. Ia merayap seperti ulat ke arah kakiku. Aku yang bodoh. Aku ditipu oleh wanita iblis itu. Aulia, lahirkanlah anakku yang sebenarnya. Aku suamimu. Aku bagian dari keluarga Wijaya. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menjadi budakmu seumur hidup. Di ujung kegilaannya, ia memohon dengan sangat egois dan menyedihkan. Aku perlahan berjongkok dan menatap wajah Tio yang gemetar dan berdarah dari jarak dekat. Lalu, dengan suara setajam pisau, aku menjatuhkan vonis terakhirku. Hei, Tio. Neraka yang sesungguhnya bagimu baru akan dimulai sekarang. Sesuai dengan kata-kataku, satu lagi pintu berat di ujung ruang rapat terbuka dengan pelan. Dan saat melihat beberapa sosok yang muncul dari sana, Tio dan Yuli menjerit histeris hingga memecahkan gendang telinga, benar-benar terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Pintu berat di ujung ruang rapat terbuka dengan tenang, namun membawa aura yang tak terbantahkan. Yang muncul adalah beberapa pria berjas hitam legam. Di tengah mereka, berdiri seorang pria muda dengan rambut perak mencolok dan jaket merek mewah. Rian, kau datang menolongku, kan? Cepat selamatkan aku dari wanita ini, aku hamil anakmu, mereka semua jahat padaku. Rere, dalam kegilaannya, berlari ke arah pria itu dengan wajah berdarah yang berseri-seri. Namun, pria itu menepis Rere dengan tatapan dingin dan berjalan ke arahku. Dan yang lebih mengejutkan, ia berdiri tegap di hadapanku dan membungkuk dalam-dalam. Nona Aulia, dan Bapak Tejo, semua tugas yang Anda berikan telah selesai dengan sempurna. Sumber dana dan seluruh catatan pencucian uang kedua target telah kami serahkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian. Mendengar itu, Rere kehilangan kata-kata, mulutnya menganga dan ia pun terduduk lemas. Tugas? Apa maksudmu? Rian, apa yang kau katakan? Aku berkata dengan dingin, Rere, apa kau pikir pria sepertinya, seorang host papan atas, akan benar-benar jatuh cinta padamu karena kau menarik? Dia adalah agen khusus yang disewa secara rahasia oleh grup Wijaya untuk melakukan investigasi penyamaran. Pria yang dipanggil Rian itu sama sekali tidak melirik Rere, ia menyodorkan sebuah tablet kepadaku. Nona muda, wanita ini sangat mudah ditangani. Dengan sedikit kata-kata manis dan janji masa depan, ia dengan sukarela merekam semua pengakuannya tentang tempat persembunyian dana hasil penggelapan dari perusahaan Gonta dan rencana pembunuhan berencana dengan asuransi yang ia susun bersama Tio. Oh, dan soal kehamilannya, itu semua bohong. Dia tidak hamil. Hanya kehamilan palsu atau bualan putus asa untuk mengikat kalian. Tidak hamil. Tio, yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk membunuh istri dan anaknya demi jalan yang ia pilih, kini mengetahui bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Suara aneh keluar dari tenggorokannya. Kurang ajar. Lalu hidupku ini apa? Gara-gara kalian, aku kehilangan segalanya. Aulia. Ini semua rencanamu? Kau mengirim Rian untuk menjebakku ke neraka? Tio murka dan mencoba menerjangku dengan tubuh terikat. Namun, aku tidak mundur selangkah pun. Aku hanya menatapnya dalam diam, tanpa berkedip, dengan tatapan sedingin es di kutub. Di dalam keheninganku yang dalam dan tak terduga, terkandung semua tuduhan tak bersuara atas pengkhianatan Tio, senyum kejamnya saat mendorongku dari tangga, dan hinaannya saat menyebut anakku sampah. Tio menyadari bahwa di mataku, tidak ada lagi sedikit pun bayangan istri baik hati yang pernah ia cintai. Ketakutan yang luar biasa membuatnya kehilangan kata-kata dan ambruk berlutut. Saat itu, Pak Tejo menyodorkan dokumen lain. Tuan Tio dan Nyonya Yuli, uang hasil penggelapan sebesar 3 miliar yang kalian sembunyikan di bawah lantai rumah orang tua Anda dan aset tersembunyi yang akan kalian transfer ke luar negeri, beberapa saat yang lalu telah disita seluruhnya oleh pihak pajak. Dan mengenai tuntutan ganti rugi 1 triliun yang kalian ajukan kepada klien saya, akan kami kembalikan 100 kali lipat. Tuntutan ganti rugi sebesar 100 triliun rupiah atas tindakan makar terhadap grup Wijaya dan kerugian nilai kapitalisasi pasar akibat percobaan pembunuhan terhadap pewaris utama. 100 triliun. Ibu Yuli, mendengar angka astronomis yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya, akhirnya pingsan dengan mata memutih dan mulut berbusa. Pak Gonta juga sudah seperti mayat hidup, hanya menatap kosong ke udara. Nah, Tio, uang asuransi 3 miliar yang kau ajukan atas namaku, kan? Sayangnya, kontrak itu sejak awal tidak sah.
Manajer agen asuransi itu juga mantan karyawan perusahaan keamanan swasta di bawah naungan grup Wijaya. Sejak kau memalsukan tanda tanganku, semua bukti itu sudah mengalir ke polisi. Tio akhirnya menyadari bahwa sejak awal ia hanya menari di atas telapak tanganku. Jaring balas dendam telah ditebar sejak ia memulai pengkhianatannya. Hatinya benar-benar hancur, ia mulai menangis meraung-raung seperti bayi. Aulia, tolong aku. Aku salah. Kita mulai lagi dari apartemen tua kita, ya? Aku ingin makan masakanmu lagi. Aku akan berubah. Tolong jangan laporkan aku ke polisi. Sambil merayap, Tio mengotori sepatuku dengan ingus dan air mata. Para penjaga keamanan di sekeliling pun menunjukkan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Namun, aku dengan dingin menepisnya. Memulai lagi? Beraninya kau mengucapkan kata-kata itu di hadapanku? Yang kau tendang bukan hanya aku, tapi juga darah dagingmu sendiri. Jika saat itu aku mati, kau pasti sekarang sedang bersenang-senang dengan Rere menggunakan uang asuransi itu. Cintamu hanya semurah itu. Aku perlahan berdiri dan membalikan badan. Pak Tejo, selanjutnya serahkan semuanya sesuai rencana ke tangan hukum. Orang-orang ini tidak pantas mendapat belas kasihan sedikit pun. Biarkan mereka menebus dosa mereka seumur hidup. Baik, Nona Muda. Sesuai isyarat Pak Tejo, para petugas polisi yang telah bersiaga masuk ke ruang rapat. Tio, Rere, dan Gonta diborgol tanpa ampun dan diseret pergi. Tidak. Lepaskan. Aku tidak bersalah. Aku hanya ditipu oleh pria itu. Papa, tolong. Aulia. Aulia. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Percayalah. Teriakan sia-sia mereka bergema di koridor, lalu perlahan menghilang. Di ruang rapat yang sunyi seperti setelah badai berlalu, aku menarik napas panjang dan menatap keluar jendela. Langit begitu biru dan cerah. Namun, saat itu, ponselku bergetar. Di layar, tertera nomor dari NICU rumah sakit tempat bayiku dirawat. Halo, dengan Aulia Wijoyo di sini. Benarkah? Mendengar kata-kata perawat di seberang sana, air mata panas mengalir dari mataku. Itu adalah kabar yang begitu mengejutkan, penutup yang sempurna untuk drama balas dendam ini. Tanganku yang menerima telepon dari rumah sakit gemetar hebat karena haru dan lega. Suara perawat yang sedikit tercekat karena emosi terus terngiang di telingaku. Nona Aulia, ini keajaiban. Baru saja, bayi Anda menangis dengan kuat untuk pertama kalinya. Dia bahkan menggenggam jari saya dengan erat dari dalam inkubator. Dia sudah melewati masa kritisnya. Saat itu juga, ketegangan yang selama ini kupendam pecah. Aku menangis terseduh-seduh di tempat. Hartaku, satu-satunya cahaya yang terlahir di antara aku dan pria itu. Anakku telah berhasil melepaskan diri dari kutukan ayahnya yang mencoba membunuhnya. Dengan kekuatan hidupnya sendiri, ia melangkah menuju masa depan. Syukurlah. Sungguh, syukurlah. Aku menyeka air mataku dan perlahan berdiri. Aku berjalan dengan tenang ke arah Tio yang masih ditahan oleh petugas polisi di koridor. Tio, dengan tangan terborgol, terus menggumamkan, Aulia, tolong aku. Seperti boneka rusak. Aku berdiri di hadapannya dan berkata dengan suara yang paling dingin dan tajam, Tio, baru saja ada telepon dari rumah sakit. Bayinya selamat, dia menangis sendiri. Dia, sejak awal, tidak butuh bantuan ayah rendahan sepertimu. Wajah Tio sejenak cerah. Benarkah? Dia hidup? Kalau begitu bukan percobaan pembunuhan, kan? Hanya penganiayaan. Benar kan, Aulia? Kau juga tidak mau ayah dari anakmu di penjara, kan? Kita berdamai saja. Aku akan menjadi ayah yang baik mulai sekarang. Selalu egois, selalu dangkal. Bahkan fakta bahwa nyawa anaknya selamat ia gunakan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Aku menggelengkan kepala pelan. Tidak, kau bukan lagi ayahnya. Dari catatan sipil, dari ingatanku, keberadaanmu pada detik ini telah kuhapus sepenuhnya. Dan prestasi yang selama ini kau banggakan sebagai manajer elit, apa kau pikir semua itu hasil jerih payahmu sendiri? Tio menatapku dengan bingung. Apa maksudmu? Aku selalu menjadi yang terbaik di angkatanku. Itu semua karena kemampuanku. Aku tersenyum sinis. Proyek-proyek besar yang kau tangani, tidakkah kau merasa semuanya berjalan terlalu lancar? Itu karena grup Wijaya yang bekerja di belakang layar. Aku hanya ingin membuat suami yang kucintai terlihat hebat, jadi aku memohon pada kakek untuk membantumu. Kau bisa menjadi elit karena aku yang menopangmu dari belakang. Wajah Tio seketika pucat pasi. Tidak mungkin. Itu bohong. Itu benar. Pada hari kau mendorongku dari tangga, aku menelepon kakek dan meminta semua dukungan dihentikan. Kau dipecat dan dituntut ganti rugi miliaran rupiah karena ketidakmampuanmu yang sebenarnya telah terungkap.
Kau sejak awal hanyalah pria tak berguna yang menari di atas telapak tanganku. Fakta ini menjadi pukulan yang paling telak bagi Tio. Kebanggaan yang ia miliki karena merasa dirinya istimewa dan meremehkan istrinya yang sederhana, ternyata hanyalah hiasan palsu yang diberikan oleh belas kasihan istri yang ia remehkan itu. Tio mengeluarkan suara erangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia membenturkan kepalanya ke lantai dan menangis histeris. Rere yang diseret di sebelahnya juga terus berteriak gila. Tidak, aku ini putri direktur. Lepaskan borgol murahan ini. Papa, lakukan sesuatu. Namun, di belakangnya, Pak Gonta hanya menatap lantai dengan mata kosong, tak berdaya di hadapan kekuatan absolut grup Wijaya. Saat itu, muncul satu sosok tak terduga. Ayah Tio, bapak mertuaku. Selama ini ia selalu diam di bawah bayang-bayang istrinya, tapi sekarang ia berdiri tegap di hadapan Tio. Tanpa sepatah kata pun, ia meninju wajah Tio dengan sekuat tenaga. Ayah, diam. Aku tidak pernah membesarkanmu menjadi manusia serendah ini. Nona Aulia, saya benar-benar minta maaf. Tio dan ibu bodoh ini, saya yang akan bertanggung jawab agar mereka menebus dosanya seumur hidup di dalam penjara. Kami tidak berani lagi berharap dukungan dari keluarga Wijaya, tapi setidaknya izinkan kami untuk terus meminta maaf seumur hidup kami. Bapak mertuaku membungkuk dalam-dalam di hadapanku. Sikapnya yang tulus membuat hatiku sedikit tersentuh, tetapi keputusanku tidak goyah. Bapak, saya berterima kasih. Tapi dosa anak Anda yang mencoba membunuhku tidak akan pernah terhapus. Sesuai dengan hukum dan keadilan, mereka akan menerima hukuman yang setimpal. Mobil tahanan telah menunggu di bawah gedung. Tio, Rere, Gonta, dan Yuli satu persatu didorong masuk ke dalam mobil. Wajah Tio dari balik jendela mobil tampak penuh keputusasaan dan ketakutan, tak ada lagi sisa martabat manusia. Sebaliknya, aku, sebagai pewaris utama grup Wijaya dan sebagai seorang ibu, melepas kepergian mereka dengan sikap yang tegar. Keheninganku yang mutlak adalah penolakan terbesar, bukti kemenangan yang sempurna. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dibakar perlahan oleh utang yang sangat besar, cap sebagai penjahat yang tak terhapuskan, dan penyesalan karena telah membuang cinta sejati yang kuberikan. Setelah mobil tahanan menjauh dan menghilang di tengah keramaian Jakarta, aku menghadap kakek dan Pak Tejo. Kakek, terima kasih banyak. Aku akan hidup sekali lagi bersama anakku. Kakek Suryo dengan lembut memeluk bahuku. Ya, Aulia. Kau kuat. Kau adalah cucuku yang membanggakan, yang mewarisi darah Wijaya. Ayo, kita ke rumah sakit, masa depan baru keluarga Wijaya menantimu. Dengan hati yang lapang, aku masuk ke dalam mobil hitam. Namun, yang menantiku di rumah sakit adalah keajaiban dan reuni yang lebih besar dan mengharukan dari yang pernah kubayangkan. Langkah sepatuku menggema pelan di koridor rumah sakit yang panjang. Sudah berapa lama berlalu sejak hari aku didorong dari tangga neraka itu? Aku membuka pintu kamar perawatan dengan lembut. Di dalamnya, cahaya matahari sore yang hangat masuk, dan suara monitor yang menandakan detak jantung kehidupan kecil berbunyi teratur. Aulia, lihatlah. Dia tersenyum. Kakek Suryo, yang sudah lebih dulu di dalam, menatap ke dalam inkubator dengan mata berkaca-kaca. Di sana, meskipun masih terhubung dengan selang-selang, anakku menggerak-gerakkan tangan dan kakinya yang mungil namun kuat. Seolah merasakan kehadiranku, ia menunjukkan ekspresi seperti tersenyum. Perlahan, aku memasukkan tanganku ke dalam inkubator. Tangan mungil itu menggenggam jari telunjukku dengan erat. Kehangatan itu, kekuatan itu, terima kasih, telah hidup, terima kasih banyak. Aku tidak bisa menahan air mataku yang mengalir deras. Dulu, Tio menyebut anak ini sampah, dan menghinanya dengan mengatakan bukan anaknya. Rere menertawakannya sebagai benalu dan berharap ia keguguran. Namun, kata-kata keji itu tidak ada artinya di hadapan mata mungilnya yang bersinar. Anak ini, sebagai pewaris sah grup Wijaya, dan yang terpenting, sebagai hartaku yang paling berharga, akan melangkah dengan gagah menuju masa depan. Kemudian, aku mendengar dari Pak Tejo tentang nasib tragis para bedebah itu. Tio dijatuhi hukuman penjara karena berbagai tuduhan, percobaan pembunuhan, penggelapan dana perusahaan, dan penipuan asuransi. Ia juga tidak akan pernah bisa lepas dari tuntutan ganti rugi 100 triliun rupiah dari grup Wijaya. Setelah keluar dari penjara pun, ia akan menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan yang hina. Rere juga terungkap menggelapkan uang untuk membayar utangnya pada pria simpanannya, dan perusahaan ayahnya pun bangkrut. Tidak ada lagi yang mau menolongnya setelah ia mencoba mengikat orang dengan kebohongan kehamilan. Ibu Yuli. Karena Siok putranya menjadi penjahat, kini hidup sepi di panti jompo, setiap hari menghadap tembok dan terus meminta maaf. Semua adalah buah dari perbuatan mereka sendiri.
Penderitaan dan keputusasaan yang mereka berikan padaku dan anakku, kini mereka bayar 100, bahkan 1000 kali lipat seumur hidup mereka. 1 tahun kemudian, sambil belajar untuk menjadi penerus utama grup Wijaya, aku menghabiskan waktu berharga bersama putraku yang sudah bisa berjalan dengan tegap. Aku menamainya Bima. Nama yang sangat cocok untuk anak ini, yang telah menerangiku dengan cahaya sehangat matahari saat aku terjerumus ke dasar kegelapan. Hari ini adalah hari peletakan batu pertama untuk pembangunan fasilitas pendukung bagi ibu-ibu pekerja dan anak-anak mereka, di atas tanah tempat rumah bertangga neraka itu pernah berdiri. Di sampingku, ada Pak Tejo, dan kakek yang kini menikmati masa pensiunnya. Nona muda, upacaranya akan segera dimulai. Aku mengangguk dalam mendengar kata-kata Pak Tejo. Aku menengadah ke langit. Langit biru cerah tanpa awan sedikit pun. Pada hari itu, Huichi. Saat aku terbaring tak sadarkan diri di lantai yang dingin, aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya bisa diam dalam keputusasaan dan penghinaan. Tapi keheningan yang kumiliki sekarang bukanlah keheningan yang membeku seperti saat itu. Ini adalah kesunyian yang damai dan penuh, hidup bersama putra yang kucintai. Mama. Bima mencengkeram rokku dengan erat dan menatapku dengan senyum lebar. Aku memeluk tubuh mungilnya dengan sekuat tenaga dan berjanji dalam hati. Mama akan melindungimu seumur hidup. Agar kau bisa hidup dengan bangga di dunia yang luas ini. Meskipun aku kehilangan banyak hal, pada hari itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya dan cinta sejati yang harus kulindungi. Balas dendam telah berakhir. Mulai sekarang, kehidupan nyata diriku dan Bima, yang menuju cahaya, akan dimulai dari sini. Beberapa tahun telah berlalu. Bima yang berjalan di sampingku kini telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria, yang selalu berlari-lari dan menunjukkan padaku bunga-bunga kecil yang mekar di pinggir jalan. Sambil memegang jabatan penting di grup Wijaya, setiap hari aku bertanya pada diri sendiri tentang arti kekuatan sejati yang pernah aku sumpahkan di dasar neraka. Dari Tio di penjara, sesekali masih datang surat dengan tulisan tangan yang gemetar. Di dalamnya, selain kata-kata permintaan maaf, tertulis keluhan egois tentang bagaimana ia diperlakukan tidak adil dan kerinduannya pada kejayaan masa lalu. Ia masih belum mengerti alasan sebenarnya mengapa ia kehilangan segalanya. Yang ia hilangkan bukanlah kekayaan keluarga Wijaya atau jabatan sebagai elit, melainkan hati seorang wanita yang ada di hadapannya, dan kebanggaan sebagai manusia karena telah membuang nyawa berharga yang percaya padanya dan bersemayam di rahim istrinya. Melalui kisah ini, ada satu hal yang kuyakini. Kata-kata bisa menyelamatkan manusia, tapi juga bisa menjadi pisau yang merenggut nyawa. Hinaan yang dilontarkan oleh Tio, Rere, dan mertuaku pada akhirnya hanya menunjukkan kemiskinan hati mereka sendiri. Sebaliknya, keheningan yang kupilih adalah belas kasihan terakhirku dan perlawanan terbesarku, agar tidak turun ke level yang sama dengan mereka yang dikuasai amarah. Kekuatan sejati bukanlah kekuatan untuk mengalahkan lawan, melainkan kekuatan untuk mengendalikan diri demi sesuatu yang harus dilindungi. Dan kekayaan sejati bukanlah saldo di rekening bank, melainkan kehangatan yang terasa saat menggenggam tangan orang yang kita cintai. Perbuatan buruk pasti akan kembali pada diri sendiri. Bukan karena ada yang menghukum, melainkan karena cara hidup kita sendirilah yang membentuk masa depan kita. Tio dan yang lainnya akan menghabiskan sisa hidup mereka di taman tandus yang mereka tanami dengan benih kebencian. Sementara aku, bersama Bima, akan setiap hari menanam benih rasa syukur dan merawat taman yang penuh dengan senyum hangat. Jika di hadapan Anda muncul seseorang yang melemparkan kebencian tak beralasan seperti yang pernah kualami, ingatlah ini, nilai Anda tidak ditentukan oleh kata-kata kotor orang lain. Selama Anda tetap tegar dan berjalan maju dalam diam, cahaya kebenaran pasti akan menyinari Anda dan membawa kemenangan yang paling gemilang. Terakhir, ada satu hal yang ingin kutanyakan pada Anda semua. Apakah keluarga itu ikatan darah? Ataukah kedalaman waktu yang dihabiskan bersama? Jika Anda berada di posisiku, keheningan seperti apa yang akan Anda kirimkan kepada mereka yang telah mengkhianati Anda?